Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, di pertemuan kali ini langsung saja kita akan masuk pada bab yang ketujuh atau bab yang kedua pada semester 2 ini, yaitu tentang iman kepada malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Yang pertama, kita ketahui dulu pengertian malaikat, jin, iblis, dan setan. Menurut bahasa, kata malaikat merupakan kata jamak yang berasal dari mufrad malak, yang berarti kekuatan. Sedangkan menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib ciptaan Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya, yang disucikan Allah dari nafsu hayawaniyah, yaitu nafsu-nafsu yang dimiliki oleh manusia, hewan, dan makhluk Allah lainnya. Jauh dari segala perbuatan dosa dan selalu taat kepada Allah. Sedangkan jin adalah makhluk gaib ciptaan Allah yang diciptakan dari nyala api. Ada yang taat dan ada juga yang tidak taat, atau nama lainnya disebut juga dengan jin muslim dan ada juga jin kafir. Iblis yaitu makhluk gaib Allah yang putus asa dari rahmat Allah. Iblis itu adalah induknya setan. Iblis itu beranak pinak yang bernama setan. Setan itu artinya yang jauh, sangat jauh dari kebaikan dan sangat dekat dengan keburukan atau kejahatan. Setan dan iblis ini adalah penggoda manusia agar berbuat dosa. Nah, beberapa dalil tentang malaikat, jin, iblis, dan setan banyak sekali dijelaskan dalam Al-Quran ataupun hadis yang menjelaskan adanya makhluk gaib, malaikat, jin, iblis, dan setan. Tapi di sini saya hanya akan memberikan masing-masing satu contoh dalil saja tentang adanya makhluk gaib tersebut. Yang pertama, dalil tentang adanya malaikat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fasajadal malaikatu kullahum ajma'un. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Yang kedua, dalil tentang adanya jin. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la taruwnahum. Sesungguhnya jin dan pengikut-pengikutnya melihat kalian dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ini menunjukkan bahwa jin itu adalah makhluk gaib. Dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 27. Yang ketiga, dalil tentang iblis dan setan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ini menunjukkan dalil menjelaskan bahwa iblis dan setan adalah musuh yang nyata bagi manusia, yang kita tidak boleh mengikuti apa yang disampaikan atau digoda oleh setan. Selanjutnya di pertemuan kali ini kita akan fokus pada sifat-sifat malaikat. Untuk sifat-sifat jin, iblis, dan setan kita akan belajar pada pertemuan berikutnya. Sifat-sifat malaikat ini sangat berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya seperti manusia, hewan, ataupun makhluk gaib, sangat berbeda. Karena malaikat ini adalah satu-satunya makhluk yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah membangkang perintahnya. Yang pertama, sifatnya selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihunal laila wan nahara la yafturun. Yang kedua, malaikat suci dari sifat-sifat manusia dan jin seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, marah, dan lain sebagainya yang pernah dirasakan oleh manusia itu tidak dirasakan oleh malaikat, karena yang malaikat tahu hanya taat dan beribadah kepada Allah. Yang ketiga, selalu taat dan takut kepada Allah. Yang keempat, malaikat tidak pernah berbuat maksiat sekalipun dan selalu mengamalkan apa saja perintah Allah. Hal ini tercantum dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Potongan ayatnya,
La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Selanjutnya malaikat mempunyai sifat malu. Dan juga malaikat bisa terganggu dengan bau tidak sedap, anjing dan patung malu. Malaikat sama sekali tidak menyukai hal-hal yang baunya itu menyengat. Juga tidak suka hewan anjing dan juga patung ataupun gambar-gambar, malaikat tidak menyukainya. Yang ketujuh, tidak makan dan minum, karena malaikat tidak mempunyai nafsu hayawaniah tadi ya, jadi tidak mempunyai nafsu seperti manusia dan yang lainnya. Maka dari itu malaikat tidak makan dan tidak minum. Yang kedelapan, malaikat mampu mengubah wujudnya dari jadi menjadi apapun, karena malaikat mempunyai kekuatan luar biasa yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, dan juga mempunyai kecepatan cahaya. Malaikat-malaikat itu ada banyak sekali anak-anak yang diciptakan oleh Allah untuk taat terhadap perintahnya. Tapi sebagai seorang muslim, hanya ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugas-tugasnya. Yang pertama, Jibril, tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan para rasul. Yang kedua, Mikail, membagi dan mengatur rizki manusia dan makhluk lainnya. Yang ketiga, Israfil, meniup sangkakala di hari kiamat. Jadi nanti jika malaikat Israfil telah meniup terompetnya, maka tidak ada satupun yang bisa mencegah datangnya hari kiamat tersebut. Yang keempat, malaikat Izrail atau nama lainnya Malakul Maut, itu adalah malaikat yang mencabut nyawa manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Yang kelima dan enam, Munkar Nakir, itu adalah malaikat yang bertugas menjaga kubur, menanyai manusia di alam kubur atau alam barzah. Yang keenam, malaikat Raqib, yaitu malaikat yang bertugas mencatat amal baik manusia, dan Atid mencatat amal buruk manusia. Malaikat Malik menjaga neraka, dan malaikat Ridwan tugasnya menjaga surga. Itulah 10 malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugasnya. Selanjutnya adalah hikmah beriman kepada malaikat, jin, iblis, dan setan. Hikmah atau pelajaran yang bisa kita pelajari jika kita beriman adanya malaikat, iblis, dan setan. Yang pertama, mengenal keagungan dan kekuasaan Allah, bahwa kebesaran makhluk pada hakikatnya adalah karena keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga, syukur kepada Allah atas perhatiannya terhadap manusia. Menjadikan sifat malaikat yang disiplin dan ikhlas sebagai contoh dalam beribadah kepada Allah. Merupakan motivasi agar selalu berbuat baik karena ada malaikat yang mencatat amal kita. Jadi menjadikan motivasi kita untuk selalu berhati-hati dalam berbuat atau dalam melakukan sesuatu, karena kita tahu bahwa setiap amal perbuatan kita itu dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Lebih berhati-hati dalam waspada dalam kehidupan, sebab musuh yang nyata selalu menjerumuskan ke jurang kesesatan. Hal ini kita harus waspada dalam menjalankan kehidupan, karena ada setan dan iblis yang selalu mengintai kita, yang akan selalu mengganggu kita untuk menjerumuskan kita ke dalam hal yang sesat. Selanjutnya, hikmahnya adalah mengajarkan ajaran Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, seperti membaca ta'awud agar terhindar dari godaan setan dan iblis, membaca surat Al-Mu'awwidhatain, yaitu surat An-Nas dan Al-Falaq, minta perlindungan kepada Allah, membaca ayat kursi, membaca surat Al-Baqarah, zikir, dan selalu ingat kepada Allah serta berwudu ketika marah. Itulah hal-hal atau pelajaran ataupun hikmah ataupun perbuatan yang bisa kita ambil jika kita beriman kepada malaikat, iblis, dan setan, adanya malaikat, jin, iblis, dan setan. Nah, untuk hari ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika memang ada yang kurang paham bisa ditanyakan melalui WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.